Oke, ini dalamnya Sirion facelift ya. Yang tipe R kunci kayak gini. Udah kayak Daihatsu kekinian. Kita coba aja ACC on. Tombol stopnya di atas AC. Di atas tombol AC. Nah ini. Animasinya juga kayak Xenia. Zaman sekarang ada tulisannya welcome kayak gitu. Headnya juga ada tulisannya Sirion. Oke, lanjut. Di sini dia bahan plastik standar ya. Kemudian ini dia speedometernya. Untuk speedometer di sini tengahnya udah berbentuk layar. Nah, ini ada jam, tanggal juga ya di situ. Kemudian pesan-pesan, rata-rata berkendara, info berkendara. Sini rata-rata BBM, sama idling stopnya karena udah ada juga. Tulisannya stop and start, kayak Yamaha ya bahasanya. Kemudian di sini bisa diatur juga display brightness. Nah itu time and date, display setting. Nah ini ya eco indikator, bahkan indikator stop start sistemnya juga bisa diatur. Opening display juga bisa diatur. Ending display, steering angle juga ada ya, kayak Fortuner yang sudut dua kemiringan sudut roda depan itu. Tipe clock displaynya nih bisa buat digital atau analog. Buzzers nih bunyi soundnya kayak gimana bisa diatur juga. Notification date setting juga bisa diatur. Vehicle setting, door lock. Berikut isinya: sensor back signal, wiper, turn signal, one touch signal ya, sama welcome lamp, sama living home. Seperti itu. Indikator persneling juga karena ini CVT, semua CVT sekarang ya. Kiri kanan ini juga ada aksen merah-merahnya. Oke, lanjut. Di kiri ini saklar wiper intermittent ya, belum bisa diatur interval waktunya. Di kanan ada saklar headlamp juga sudah auto. Ini dia tampilan dari setirnya. Untuk setir di sini di kiri ini udah kayak Avanza Xenia ya, karena user interface-nya juga udah mengikuti. Di kanan ini polos, cuma ada trip seperti itu. Power mode juga gak ada. Untuk pengaturan setir di sini tilt nih ya, tapi belum teleskopik, masih baru tilt aja. Oke, lanjut. Di sini ban hard plastik ya. Di sini dikasih panel warna silver kemasan gitu. Kisi-kisi AC cuma bisa diatur, belum bisa dibuka tutup. Ada hazard tengahnya, tapi segitiga nggak berdenyut. Head unit baru sekarang ada Android Auto sama Apple CarPlay. Nah itu udah dikonekin ya sama handphone, tapi itu saya no device. Kita lihat aja seperti ini, seperti biasa. Settingan, nah ini beep, Bluetooth, system language, audio. Berikut isinya display, lain-lain. Ini menu utama seperti ini. Ini untuk shortcut lainnya, pakai touch sensitif bukan tombol fisik. Oke, lanjut. Di bawah sini ada power door lock, sensor parkir, indikator passenger seat belt, AC digital ya dari sebelum facelift. Dan ciri khasnya Sirion ini ada memorinya. Arah sempurna bisa diatur sampai ke defogger kaca depan lengkap. Ini fan speed yang kanan, yang kiri cooler, tapi belum dalam bentuk derajat, masih bentuk bar aja. Front sama rear defogger juga udah ada sendiri, cukup lengkap di sini. Open close air digital. Lanjut, di bawah sini ada power outlet ya. Kemudian sini ada untuk USB, tempat penyimpanan. Terus transmisinya sini masih ada shift lock-nya ya. Di bawah nih park brake mechanical dengan ujung warna hitam, tempat penyimpanan, serta dua buah cup holder. Kasih Sirion juga di jok belakang, depan kiri ini ada untuk gantungan ya, seperti itu. Bisa dinaik turunin dengan mencet tombol untuk kunci gantungannya. Seatbelt sini ada register, headrest adjustable. Bahannya di sini dia dari kain, dilebihin juga untuk nopang paha. Ada apar di bawah. Laci bukan belum soft opening. Hard plastik ya bahan sampai atas. Di sini ada airbag di penumpang depan. Pilar abu-abu, hand grip modular track, visor kiri lengkap dengan vanity mirror tanpa tutupan dan lampu. Di atas ini model pecat ya, lampu bolam.
bisa semuanya nyala juga. Spion tengah ada night view, visor kanan cuma ada cup holder aja. Ketika diarahkan di R, berikut kamera mundurnya. Speedometer juga tulisan R. Ketika diarahkan di P, dia bubar. Hand grip nggak dikasih lagi. Oke, untuk kaca di sini dia auto down dan auto up dengan sensor jepit tentunya. Sekarang kita lihat ke door trim. Oke, untuk door trim bahan di sini dia plastik ya. Ini di bawah sini bawa soft touch dari kain. Door handle-nya di sini chrome. Auto hanya si driver aja, dan sini ada kasih window lock juga. Di bawah ada speaker, bottle holder sama door pocket. Lampu di pintu sini belum ada. Pengaturan jok sini manual ya, lengkap dengan tape register. Model seluruh kursinya naik. Karpet kemudian Sirion, transmisi matic ya. Footrestnya disediain tapi nggak ada gundukannya. Ini untuk buka mesin. Ini ada untuk tempat penyimpanan, laci, ada pembasmi kuman, air purifier, headlamp leveling, idling start stop, stability control, dan electric mirror, electric retract yang sudah auto. Ada tempat penyimpanan ya di sini. Nggak bisa kita coba karena kita di dalam mall. Kita coba aja lihat lampunya. Ada akses smart key, sini model pencet. Door handle-nya dia chrome. Untuk spion di sini dia dikasih warna hitam. Kemudian untuk ground clearance-nya kita coba ukur aja ya. Kita buat titik pengukurannya di atas sini. Paling enggak dari vendor kita coba. 197 mili tanpa ada orang di dalam sama sekali. Oke, velg two-tone polish di sini, rem depan cakram. Untuk profil ban ya, di sini dia menggunakan 185/55 R15. Cara lampunya, untuk lampu full LED ya. Kristal reflektor LED, saya juga LED di tepian dalam. Di bawah dikasih chrome juga, seakan-akan masuk grillnya ke dalam. Nggak ada fog lamp. Dapat corner sensor di depan, lengkap. Body kit di bawahnya, ini juga dikasih nih. Depannya dikasih bibir silver. Dan ini terbuka setengah begini. Ada radiator bawah. Nah, itu. Untuk mesin, ini dia masih sama ya, CB 300 cc VVTi. Di sini tetap dikasih modul ABS juga. Kap mesin juga udah dikasih peredam. Saya tutup dulu, saya pakai earphone. Tampilannya dari depan. Dapat terang air ya. Window line-nya polos, spion dihitamin. Defender di sini dual VVTi. Masuk depan udah nggak ada akses mati, driver only. Pengaturan jok manual. Belum ada tombol langsung untuk maintain airbag sisi penumpang depan. Ini terminal dashboardnya di sisi penumpang depan. Di belakang, ini lewat dari belakang. Untuk bahan full hard plastik kecuali di panel, dia soft touch dari kain. Sini door handle-nya chrome. Buka kaca belakang masih nyisa ya, jadi masih pentok kaca nih kalau ngeluarin tangan. Dan udah nggak auto lagi. Di bawah ada speaker, nah botol holder door pocket nggak ada. Lampu di pintu nggak ada, tapi ada catok sini model switch. Sekarang kita coba masuk. Di belakang, saya tinggi 180 masih ada celah ya. Ini ada back pocket juga, ada gantungan belanjaan maksimal 3 kilo. Nah ini udah mundur banget loh, melebihi center konsol. Dan di sebelah kanan nih ada colokan buat USB ngecas gadget lagi, kayak generasi sebelum festive dipertahankan, serta gantungan. Di belakang kursi driver juga back pocket. Ini tampilan dari kabin depan. Nah itu, di atas ini ada lampu bolam yang jadi mulai retract. Seat belt di sini 3 titik, tapi tutup cover dengan jepitan. Headrest dua-duanya adjustable.
Penumpang tengah juga seatbeltnya 3 titik, tapi nggak dikasih headrest. Ini partisi, bisa taruh barang. Jok sudah isofix. Di belakang ini joknya dia bisa recline, cuma ini kalau tertegaknya segini ya. Paling tegaknya itu dia ada di 105. Paling tegaknya udah 105, jadi udah nyaman banget. Ini lihat ya, dotin belakang ketika tertutup. Sekarang kita lihat ke bagasi. Di tengah ini juga masih ada tonjolan ya. Nih, kalau udah direbahin dia rebah. Dan juga bisa dilipat. Jadi seperti ini. Nah, dia ada top data dari Isofix. Dan belakang sini tromol. Untuk tangki, nah ini dia ada gantungannya ya. Jadi motor ngisi nggak kelayaran, saya melukai body. Talangnya ada Sensei Sirion, ada anti shark fin, approach spoiler, hammer stop lamp, rear defogger, dan rear wiper. Dan stop lampnya LED bar, seinnya bolam. Di bawah ini juga dikasih panel penggembung seperti di depan, lengkap dengan 2 sensor parkir di belakang, sama kamera mundur. Lampu plat nomor belum LED, ini tampilan dari bawah-bawahnya. Kita coba buka bagasinya. Ini tampilan dari bagasinya. Dikasih partisi di sini. Ciri khas mobil Daihatsu dikasih cargo net. Di kiri ada lampu. Di bawah ini ada ban serep full size. Di kanan polos. Kita coba tutup. Ini emblemnya Sirion. Nggak ada penanda emblem tipe R. Tampilan belakang secara overall. Belakang. Nah ini porsi 60-nya ya untuk pelipatan. Ini dia. Kembali ke depan. Kita coba matiin semua. Ini tampilan dari kabin belakang ya. Kondisi bangku terlipat, kondisi maksimal buat ngangkut barang. Ini lihat dari depan ketika tertutup. Ketika dimatikan, termasuk sini lampu ya. Nah itu ada rangkuman tripnya. Sekarang kita coba kunci ya. Ada individual door warning juga. Ketika dikunci, space sudah otomatis terlipat karena sudah auto folding. Kalau kita buka tombol buat buka bagasi, nah ini dia bukain kuncinya aja, yang lain tetap terkunci. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Daihatsu Sirion facelift tipe R. Untuk harga bisa dicek di kolom deskripsi ya. Oke, sekian.